Hai, apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Salam sejahtera saja buat semuanya. Di bagian ini baru saja saya selesaikan untuk merubah bagian output sekundernya ya. Yang tadinya hanya tegangan tunggal DC min plus, sekarang saya rubah menjadi simetris. Sudah 2 elko dan rakitan optocouplernya sudah saya sisipkan di sini agar lebih rapi lah. Terus terang untuk PCB ini kurang lebar ya, jadi untuk posisi gajunnya seperti ini. Kalau kalian mengikuti cara saya menggulung sekunder tentu paham ya, 2 kawat yang saya gulung bersamaan ketika di seri otomatis bisa digunakan untuk simetris. Yang pertama saya paralel untuk 0 DC saja kemarin, sekarang sudah saya seri menjadi simetris. Di sini hanya sedikit share ya untuk saya, tapi ini juga penting untuk pemula. Faktanya ketika saya baca komen ada yang bertanya juga tentang resistor untuk fan, juga yang lain-lain. Ini saya coba untuk saya minimkan dulu dari gajun. Kalian yang coba belajar dari awal penyesuaian tegangannya seperti apa, karena sering ya, mungkin sepele bagi teman-teman yang sudah bisa merakit, tapi bagi yang pemula walaupun sepele kadang bikin mumet. Trafo ini kemarin saya kasih ekstra sekunder 2 ya. Yang satu saya anggurkan ini. Satunya sudah saya rakit untuk kipas atau tegangan apa saja lah. Cara setting tegangannya diperhatikan. Agar para pemula nggak kebingungan ya, simak sajalah. Benar-benar disimak, jangan skip-skip. Karena penjelasan seperti ini sebetulnya sudah berulang-ulang, tapi masih ditanyakan juga. Atau mungkin kalian ada yang males untuk cari video yang lama. Sudah sering ya, cuman berbagai versi saja. Sering saya merakit seperti ini, saya coba perjelas, saya coba ringkas, coba sesederhana mungkin. Tujuannya agar kalian paham saja, untuk yang awam ya. Nah, di bagian ini trafo yang saya lilit dengan sekunder 12 lilit hanya mengeluarkan tegangan di sini 18 volt. CT 18 volt ya. Ini belum saya regulasi, saya nolkan saja agar lebih mudah untuk pemula tentunya. Dan tegangan ekstranya baru 9 volt. Dari tahap ini
Tentu saja kalau pengen menggunakan OCL tegangannya kan terlalu kecil ya. Hanya 18. Biasanya kan sekitar 30-an. 32. Kita tinggal putar dari gajun ya. Pelan-pelan saja. Ini 22. Ditambah lagi. Setiap saya menaikkan atau menambah trim pot ini, tegangan outputnya bertambah, otomatis tegangan ekstra juga bertambah. Untuk kalian yang menghendaki ekstra 12 volt, bisa berhenti di sini karena tegangan kipasnya hanya 12 volt. Cuman di sini outputnya baru 24 volt. Ini standar lilitan ya. Lilitannya 12 volt. Kemarin untuk ekstranya 7 lilit ini. Seharusnya mencapai 14 ya. Kemudian terkadang kita kan pengen tegangan itu lebih tinggi. Kalau pengen tinggi bisa dinaikkan lagi. Selama ndak protek ya untuk gajunnya. Paling tidak hampir mendekati 3 volt setiap lilit kawat sekunder ya, jangan terlalu lebih. Di bawah 3 volt terhitung sudah masih aman lah. Di sini tegangan output mencapai 28, ekstranya sudah 14 volt. Tentu saja cara seperti ini mungkin tidak masalah bagi output, tapi untuk kipas otomatis kan kelebihan tegangan. Caranya ini juga sering ditanyakan. Saya rasa yang bertanya pemula ya. Gimana supaya tegangan kipasnya tidak over ya? Ada banyak cara ya teman-teman. Kalau hanya menggunakan kipas, kalian bisa menurunkan dengan R. Tapi kalau diperuntukkan untuk tune atau apa, butuh kestabilan, kalian bisa gunakan 78, 12 atau berapa tegangan yang dibutuhkan. Contohnya ya, pemasangan R-nya bisa kalian pasang di bagian tegangan plus ekstra ya, untuk membatasi output. Oke, saya matikan dulu. Ini sengaja seperti ini ya, agar teman-teman mudah. Ini 2 watt. Ini juga sama 100 ohm 5 watt. Semakin besar R-nya semakin baik ya. Intinya R-nya tidak panas itu saja. Ini saya coba pasang yang 5 watt. Kira-kira dihambat 100 ohm, outputnya menjadi berapa volt. Cara membatasi untuk kipas ya, yang paling sederhana itu seperti ini teman-teman, hanya dikasih R. Kalau tegangannya nanti terlalu tinggi masih
nilai R-nya bisa ditambah. Cuman seperti itu. Kita cek lagi. Nah, di sini R-nya terlalu besar nilainya ya. Faktanya tegangan tinggal separohnya. Kalau sudah seperti ini berarti R-nya perlu diperkecil ya. Intinya seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalau masih pengen menaikkan tegangan output, jadi tegangan output itu ditentukan dulu, pengen tegangan output berapa volt dulu ya. Oke, ini sudah mencapai 30 volt dan ini 9,35. Seperti ini caranya. Kalau kipasnya kurang kenceng, R-nya nilainya dikurangi. Ini 100 berarti bisa 50 ohm. Begitu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman itu mungkin untuk 12 volt akan dibutuhkan untuk tune control atau preamp ya. Tentu saja butuh kestabilan ya, tegangan yang tidak berubah-ubah ya. Kita bisa memasang 7812. Cara pasangnya untuk pemula, ini yang paling murah ya. Bisa gunakan step down, tapi ini paling murah. Sebentar. Cara memasangnya seperti ini teman-teman. Cara memasangnya, yang kaki ini sebelah kiri mendapat tegangan dari power supply ya. Nah, seperti ini. Tegangan outputnya yang menuju ke preamp atau ke kipas atau apa saja yang distabilkan dapat paling kanan. Jadi ini simple banget. Kemudian kaki yang tengah ini dapat ground. Jadi hanya seperti ini teman-teman. Jangan lupa kasih pendingin ya. Karena tegangan input semakin besar akan semakin panas ya. Untuk besar kecilnya pendingin disesuaikan saja. Asal mampu untuk mengurangi panas dari TR-nya. Sudah cukup. Jadi dengan cara seperti ini, pemula pun kan pasti bisa ya teman-teman. Ini tegangan dari trafo mungkin 12 sampai 20 volt, enggak masalah inputnya. Karena ini 7812, outputnya
seharusnya stabil di 12 volt walaupun tegangan input berubah-ubah. Langsung dicoba saja lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Otomatis tegangan di 12 volt. Contohnya, ketika tegangan saya turunkan ke tegangan output ya, ini kan di 30 volt. Coba saya turunkan di 20 volt atau 24 ya. Ini 11,1. Tegangan inputnya mungkin terlalu kecil. Coba saya cek. Tegangan inputnya 12, oke. Tegangannya sudah terlalu kecil untuk inputnya. Jadi input 14 volt ya sampai 20 volt akan menyetabilkan 7812 ya teman-teman. Coba saya naikkan lagi. Oke, tegangan inputnya 15 volt dan outputnya tetap di 12. Seperti ini ya teman-teman rumahan atau pemula yang sempat menanyakan tegangan untuk kipas, R-nya berapa, hambatannya berapa. Caranya seperti ini. Kalau hanya untuk kipas saja, kalian bisa gunakan R dengan nilai diatur sendiri, disesuaikan kebutuhan kipas. Tapi kalau digunakan untuk preamp, misalkan 12 volt, caranya seperti ini. Gunakan 78 12 volt. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit saja ya. Karena kalau lama-lama juga ditontonnya cuma awal-awal saja. Sampai ketemu lagi di bagian berikutnya.